Ini sudah terlihat juga ya. Belum, maaf, belum di share ya. Maaf, saya salah. Share ulang. Yang UPN. Sama saja sih sebenarnya, cuman saya nggak enak kok materi teori tetap disampaikan di UPN. Sudah terlihat ya screen saya? Mudah-mudahan terlihat. Oke, sip. Jadi ini materinya terkait sistem multimedia untuk representasi data pada multimedia video. Kalian sehari-hari tidak akan lepas, kita khususnya yang bergerak di bidang IT tidak akan lepas dari multimedia, yakin ya. Ada yang senang musik, nah itu berarti kalau dia main musik sendirian berarti hanya multimedianya berupa audio. Kalau dia sambil lihat teks, lirik, wah, atau lihat note-nya gitu ya, nah berarti dia ada teks, ada image seperti ya. Kemudian kalau misalkan di syuting, bahkan dia live, berarti dia sudah berbasis video, audio, video. Apalagi kalau misalkan ada animasi yang tulisan macam-macam di background atau di sekitaran sekitaran videonya gitu ya. Nah, tidak akan lepas yang namanya video ataupun audio. Kita bahasnya kali ini kan video ya. Berarti itu berawal dari yang namanya gambar, image gitu, citra kalau bahasa Indonesia. Jangan disebut gambar ya, tapi citra. Karena citra itu bisa gambar, bisa juga non gambar ya maksudnya. Oke, bisa aja abstrak, nah itu juga termasuk citra kan ya. Maka yang namanya video itu berasal dari kumpulan frame-frame atau layer-layer sekian jumlah gambar dua dimensi menjadi sebuah video bergerak. Gambar bergerak berarti bentuknya video. Nah, yang namanya berwarna pasti tidak akan lepas dari beberapa kategori. Ada 3 jenis sih hukum di dunia ini untuk saat ini ya. Pewarnaan ada 3 kategori, ada yang berbasis RGB, ada yang berbasis CMY, kemudian ada YUV gitu ya. Nah, kalau yang RGB pasti singkatannya sudah jelas ya, red, green, and blue gitu ya. Termasuk ada warna tambahan, misalnya kawinan antara red dengan green itu menjadi apa gitu, red dengan green menjadi kuning misalkan kayak itu. Kemudian nih dilihat dari sebelah kanan, kalau kita perhatikan akan terlihat nih kawinan antara hijau dengan merah menjadi kuning ya, yang ini ya. Kemudian kawinan dari green dengan biru ada menjadi biru muda ya. Kawinan green dengan merah dan juga cyan ungu itu menjadi putih ya. Kawinan antara si hijau dengan si merah menjadi pink gitu. Oke, tapi kalau tanpa biru pasti jadi pink ya. Kemudian ada lagi yang metodenya CMY atau CMY gitu. Jadi cyan, magenta, yellow, berarti warnanya ya yang gabungan tadi, cyan, magenta, ini cyan kan ya, magenta, terus ada yellow gitu ya. Ini cyannya, ini magenta, kemudian ada sininya ada yellow-nya ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang berbasis YUV. Jadi sini biasanya main di black and white color di TV gitu ya. Ini tidak akan lepas dari berbasis chrome maupun basis luminance gitu ya. Kita bisa lihat dari misalkan siaran TV suka ada bunyi di awal sebelum pembukaan, ada yang seperti ini kan, itu menunjukkan basisnya berupa YUV gitu ya. Oke. Ini ada kodenya, nanti ada yang 8 bit, ada yang 16 bit, ada yang 24 bit, tergantung dari intensitas warnanya. Oke. Nah, ini warna tambahan tadi yang saya sampaikan, kawinan RGB lah gitu. Jadi apa, nanti misalkan si putih dikawinkan lagi dengan warna apa jadi apa. Nanti yang magenta ini dikawinkan dengan warna apapun jadi apa gitu ya, dan seterusnya. Makanya ini kawinannya tidak akan lepas dari R, G, and B gitu ya kan. Ini R ya, red,
ini yang green, dan ini yang blue. Oke, gitu ya, RGB. Berikutnya, nah ini ada yang menggunakan sistem ASP, ya, kadang hue, saturation, and value. Jadi ini ada yang menggunakan nilai, nanti ada hitung-hitungannya sendiri ya, untuk menggunakan berapakah nilai RGB saya ketika dikonversi menjadi ASP gitu, seperti. Sorry. Nah, ini dia. Jadi ini untuk menghitung satuan L-nya mana, waktunya ya kan. Kemudian ada satuan kolom dikali baris. Ya kalau di luar negeri dibaliknya bukan baris kali kolom, tapi kolom dikalikan baris. Ini K kolom matriks ya. Di matematik dikalikan baris. Nah, itu ya, N kali M. Bukan M kali N, tapi kolom dikali baris. Itu kan piksel ya, misalkan pikselnya adalah 5 kali 10, oh, berarti dia kolomnya 5, barisnya ada 10 ya. Nah, objeknya adalah sini video tadi ya. Ini tipe-tipe ukuran video ada macam-macamnya. Ini, nah, Indonesia tuh masuk ke mana coba? Ada yang tahu? Sekarang masuk ke aliran mana? Coba ada yang tahu? Saya. Nah, ini dia. Indonesia sekarang sudah masuk ke sini. Bahkan dunia yang ada TV, high dimension TV. Ya. Tapi ada juga zaman dulu kita ada yang mau ke NTSC sih sebenarnya. Lebih ke meniru Jepang, dan Jepang meniru ke Amerika. Gitu. Alpal ini sebagian di Eropa gitu. Scam juga sebagian di Eropa gitu ya. Oke. Standar videonya ada SIF, ada CIF, ada QCIF, dan QSIF. Ya. Ini tipe-tipe format videonya ada AVI, ada MOV, ada MPEG, ada DAT. DAT itu untuk biasanya untuk CD, DVD, CD sih sebenarnya. Ada RM, ada SPDI. Terus berikutnya video analog. Nah tadi ya, NTSC tadi udah ceritakan urusan frame rate minimal adalah 30 frame per second ini ya, minimal 30 dalam 1 detik ya, bayangkan kalau 1 jam mau berarti dikalikan aja 3.600 dikali 30 ya, kebayangkan berapa image, berapa frame yang harus ditampilkan. Nah ini mazhab ini NTSC, National Television Standard Committee, itu biasanya mazhabnya Amerika, Korea, Jepang. Makanya Jepang tadi menggunakan awalnya NTSC kan ya, karena merefer dari bapak moyangnya ya, ini berarti NTSC. Korea, Jepang, termasuk Kanada sendiri, dia pasti merefer alirannya berupa NTSC, National Television Standard Committee. Ya. Terus ada lagi yang PAL. Nah ini sebagian di Eropa Barat, misalnya di Kroasia, di mana ya? Di Slovakia yang ada kia-kianya gitu ya. Di Italia, ya. Itu biasanya alirannya adalah PAL, Phase Alternate Line. Ini lebih kecil ya, 25 frame per second. Kalau frekuensi bisa sama, cenderung sama ya. Sini 50, di sana 60. Ini cenderung sama. Nah, tapi ini lebih banyak jumlah barisnya, 420 baris. Oke. Berarti ini lebih tinggi dari si NTSC ya. Tetapi secara frame rate-nya, jumlah semakin banyak frame makin bagus makin jelek. Saya tanya dulu. Makin bagus makin jelek. Kalau makin bagus makin jelek. Kalau ngacung dong, ini pada gini semua. Ada yang bisa? Oke, lewat dulu. Ada lagi yang scam. Nah ini biasanya di sebagian Eropa Timur ya, Rusia, apalagi yang Asia gitu, Slovenia, kemudian Bosnia, dia biasa menggunakan yang namanya mazhab scam, di sequential alarm and memory system. Ya. Oke, dia rate-nya adalah 25 rate frame per second.
ASL frame per second. Ya, ada lagi yang HDTV. Nah, ini sudah mendunia high definition TV. Jadi sekarang sudah tidak lagi ini apakah punya Amerika, punya sebagian Eropa atau sebagian Eropa Timur ya. Jadi ini otomatis bahwa HDTV sudah mendunia. Ya. Coba kita lihat, ini sudah 1080 baris, bayangkan. Ya. Nah, sekarang ada interlace scan. Ini adalah metode bagaimana menampilkan gambar atau video tadi dalam raster scan display device. Misalkan dimasukinlah di embed ke CRT televisi analog ya, yang manual. Nanti akan dihitung mana yang akan ditampilkan, apakah si acara yang hari ganjil atau hari genap. Nah, seterusnya itu suatu teknik untuk mengurangi berbagai macam noise. Ya. Kemudian ada frame rate, refresh rate, apa namanya, dia berarti nilai rata-rata antara 50 sampai 80 Hz gitu. Itu sih interface. Kemudian berikutnya ya semua mazhab TV, entah itu FPSC, entah itu PAL, entah itu SCAM, pasti menggunakan interlace. Nah, berikutnya progressive scan. Ini adalah metode menampilkan, menyimpan, memancarkan, mentransmit gitu ya, citra di mana setiap baris atau setiap frame citra harus berurutan. Nah, ini biasanya untuk men-sorting CCRT monitor atau apa ya, LCD lah. Jadi salah satu contoh bagaimana hasil dari interlacing dan consecutive. Coba lihat, ini coba metode interlacing banyak tapi menumpuk dan makin dan jelas. Dengan sedikit tapi efisien dalam bekerja menampilkan gambar. Ya. Oke. Nah, ini salah satu spek monitor komputer dengan televisi. Biasanya dia non interlace ya kalau si komputer. Kenapa? Ketika dia bisa goyang-goyang, maka si seluruh program akan terganggu. Karena kita nggak bisa lihat kan. Kita mau nanya di tempat lain juga begitu, ada spek hardware yang sama. Dan yang kita install menggunakan apa? Multimedia, nanti berbasis interlace, kemudian berbasis scan. Nah, ini video digital disimpan di media secara random ya. Tadi makanya beruntunglah ketika kalian sudah mengenal IT ataupun belum, karena lingkungan mengharuskan bahwa di zaman sekarang pasti basisnya sudah menggunakan media apa cloud gitu ya, ditaruh di cloud seperti gitu. Nah, ini pasti hasilnya akan membahas masalah video. Sekarang video digital kualitasnya itu sinyal dari analog video ke analog, dari analog ke video itu akan mengalami penurunan ya, itu resikonya. Kemudian berikutnya video digital biasanya menggunakan komponen kamera.